Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 9? Selamat datang di kelas 9. Selamat berjuang di kelas yang baru. Meskipun di tengah pandemi, Ibu harap kalian tetap bersemangat dalam belajar. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Ibu yakin meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, meskipun kalian harus belajar secara mandiri, kalian pasti bisa. Oke. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Amanah Maulida, akan mengajar matematika di kelas 9. Nah, yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah, pada video kali ini adalah bilangan berpangkat, yaitu mencakup definisi bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk apa sih kita belajar bilangan berpangkat? Yuk kita lihat di sini. Kalau kita buka di Google, kita tulis massa bumi, maka akan tertulis di situ 5,972 24 kg. Itu artinya adalah 5,972 kali 10 pangkat 24 kg. Kalau kita tuliskan secara langsung, itu akan panjang sekali di buku tulis kita, ya. Kemudian kalau kita bertemu soal-soalnya seperti ini, jika kita diminta menghitung 0, sekian kali sekian, berapakah nilainya? Wah, repot sekali kita akan menghitungnya. Makanya kita perlu menggunakan sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Oke, sudah ngerti ya? Jadi pada intinya sifat bilangan berpangkat itu digunakan untuk memudahkan kita dalam perhitungan yang bilangan yang sangat besar maupun bilangan yang sangat kecil. Kita lanjutkan definisi bilangan berpangkat. A pangkat N sama dengan A kali A dikali dan seterusnya dikali A, ini sebanyak N kali. Sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7 ya. Ibu hanya ngulang sedikit. Jadi pada intinya yang disebut sebagai bilangan berpangkat itu adalah suatu perkalian berulang yang dikalikan sebanyak pangkatnya. Sebuah bilangan dikalikan berulang sebanyak pangkatnya, di mana A itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkatnya, atau disebut juga sebagai eksponen. Oke, lanjut ke contoh soal. Ubahlah ke bentuk bilangan berpangkat. Misalnya ada 7 kali 7 kali 7 kali 7. Sekarang mau ditanya, ubahlah ke bentuk bilangan berpangkat. Ini adalah 7 basisnya sebagai basis. Berapa kali dia dikalikan? Ada 4 kali. Maka bentuk bilangan berpangkatnya adalah 7 pangkat 4. Udah paham ya? Gampang ini. Kita lanjut soal berikutnya. Tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. Soal yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan, ada 2 cara untuk menyelesaikan. Kita lanjutkan, ini 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 dipangkatkan artinya dikalikan sebanyak pangkatnya, sama dengan 8. Kita lanjutkan, min 2 dipangkatkan 3 sama dengan min 2 kali min 2 kali min 2. Di sini kalian harus ingat perkalian tanda. Perkalian tanda. Apabila dua buah bilangan tandanya sama dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan yang positif. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi ini kita kalikan dulu. Negatif 2 kali negatif 2 adalah 4. Oke, salah. Kemudian kita kali lagi, 4 dikali negatif 2, bilangan positif, ini positif, dikali negatif, hasilnya negatif. Oke. Jadi kita bisa ambil sebuah sifat di sini. Kalau sebuah bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, ada bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Min 2 pangkat 4. Nah, sekarang ada bilangan negatif yang berpangkat genap.
definisi min 2 pangkat 4 artinya min 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Kita lanjutkan. Min 2 kali min 2, tandanya sama, maka hasilnya positif 4. Min 2 kali min 2 sama, maka hasilnya positif 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, tidak semua bilangan negatif yang dipangkatkan genap akan menghasilkan suatu bilangan positif. Kita lihat contoh yang berikutnya ini. Min 3 pangkat 4. Min 3 pangkat 4 itu sama dengan yang dipangkatkan hanya 3-nya saja. Negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi negatifnya kita keluarkan, 3-nya yang dipangkatkan. Sehingga ini menjadi min 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Bisa dipahami sampai di sini ya nak ya? Ibu ulang sekali lagi. Jika suatu bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Sebaliknya, jika bilangan negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Tapi tidak semuanya yang menghasilkan bilangan positif. Ini bisa saja bilangan negatif apabila tanda negatifnya tidak berada dalam kurung. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Perlu diingat, sifat-sifat ini berlaku hanya apabila bilangan pokoknya sama. Ya, jadi bilangan pokoknya harus sama supaya bisa kita gunakan sifat-sifat ini. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan N, ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Lanjut, sifat yang berikutnya, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 nanti dia tidak terdefinisi nilainya gitu. Ibu ulang sekali lagi ya. Jadi kalau dia bilangan pokoknya sama, dikali pangkatnya ditambah. Bilangan pokoknya sama dibagi pangkatnya dikurang. Oke. Yuk, supaya lebih paham kita lihat contoh soal berikut. Itulah hasil dari perpangkatan berikut. Nah, Ibu contohkan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Ada 2 cara untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita dengan menggunakan definisi dari bilangan berpangkat. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 boleh kita ubah jadi pecahan, pembagian. Kemudian kita uraikan. 2 pangkat 7 artinya 2-nya dikalikan sebanyak 7 kali. 2 pangkat 4 dikalikan sebanyak 4 kali 2-nya. Nah, kita lihat di sini, oh ada faktor yang sama sehingga kita bisa bagi ini. Nah, ini dibagi. Nah, sama-sama ini dibagi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga sisa 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Atau kita sudah belajar tadi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, kita gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat itu. Cara yang kedua, 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 4. Kita lihat sifat yang mana yang memenuhi. Oh, kita lihat, oh nomor 2. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Operasinya adalah pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. 2 pangkat 7 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Sama hasilnya. Bu, yang mana yang mau dipakai? Ya terserah kalian. Mana yang menurut kalian mudah? Kalau sudah bisa sifat-sifat bilangan berpangkat, silahkan gunakan. Enggak juga nggak apa-apa. Yang pasti kalau kita sudah hafal sifat-sifatnya itu memudahkan kita dalam perhitungan ya.